ketergantungan antar uang, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. C. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. 1. Keunggulan suatu negara. Keunggulan suatu negara adalah sebuah potensi yang membuat suatu negara itu memiliki kelebihan. Keunggulan komparatif merupakan pelengkap dari keunggulan mutlak. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Berikut disajikan secara singkat keunggulan beberapa pulau di Indonesia. 1. Papua. Papua sangat kaya dengan hasil tambang berupa emas dan tembaga. 2. Maluku. Maluku menjadi wilayah penghasil nikel. 3. Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara terdiri atas pulau vulkanik dan rakit terumbu karang yang tersebar di sepanjang lautan. 4. Sulawesi. Pulau Sulawesi juga merupakan penghasil beras terbesar ketiga di dunia. 5. Kalimantan. Hasil tambang Kalimantan meliputi minyak bumi, gas, batu bara, dan cadangan biji besi terbesar di Indonesia. 6. Jawa dan Bali. Jawa menjadi sentra industri tekstil di Indonesia. Bali menjadi daerah tujuan wisata lokal dan internasional. 9. Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan perkebunan di Indonesia. 2. Peluang meraih keunggulan di bidang ekonomi. A. Faktor-faktor ekonomi utama dan dalam pemilihan lokasi untuk kegiatan ekonomi. 1. Ongkos angkut. 2. Perbedaan upah antara wilayah. 3. Keuntungan aglomerasi. 4. Konsentrasi permintaan. 5. Kompetisi antar wilayah. 6. Harga dan sewa tanah. B. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 macam. 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, dan 3. Kegiatan konsumsi. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Input barang mentah atau barang setengah jadi ke kegiatan produksi, ke output barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan produksi membutuhkan input. A. Barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. B. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Faktor produksi yang dibutuhkan produsen dapat berjalan dengan lancar. A. Sumber daya alam, natural resources. B. Sumber daya manusia, labor. C. Modal kapital. D. Kewirausahaan, entrepreneurship. Kegiatan produksi juga dapat dibagi menjadi 4, yaitu A. Bidang usaha ekstraktif. B. Bidang usaha agraris. C. Bidang usaha industri. Dan D. Bidang usaha perdagangan. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen ke konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan distribusi: pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan barang, pembelian dari produsen, dan penyimpanan di dalam gudang. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Terdapat 3 pelaku utama kegiatan konsumsi pada suatu perekonomian, yaitu sebagai berikut. A. Rumah tangga keluarga. B. Pemerintah. C. Industri atau perusahaan. Thank you.